Pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi. Kami berdiskusi untuk perbaikan negeri, membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa, duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa yang menjadi tema diskusi kita pada pekan ini, berikut kami hadirkan rangkumannya. Satu tahun belakangan, kita merasakan cuaca panas yang hampir tak tertahankan. Padahal, dengan lokasi di garis khatulistiwa, cuaca hangat yang nyaman adalah keseharian rakyat Indonesia. Seiring cuaca panas, masyarakat juga mengalami kemarau berkepanjangan. Akibatnya, di berbagai daerah terjadi kekeringan. Seiring musim penghujan yang datang menghampiri, kita harus mewaspadai berbagai bencana hidrometeorologi. Angin kencang dan hujan deras akan menjadi menu sehari-hari. Perubahan pola cuaca dan penyimpangan cuaca kini seakan sudah biasa. Para ahli telah mengingatkan, perubahan iklim memperparah cuaca ekstrim, ketahanan pangan juga jadi taruhan. Beberapa bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan menyatakan era pemanasan global sudah selesai. Bumi yang mendidih menjadi tantangan umat manusia saat ini. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. The air is unbreathable, the heat is unbearable, and the level of fossil fuel profits and climate inaction is unacceptable. Leaders must lead. No more hesitancy, no more excuses, no more waiting for the others to move first. There is simply no more time for that. Pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi, yaitu peran negara untuk menjamin hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akademisi dari Swiss Matthias Finger menuding sejumlah faktor politik sebagai penyebab krisis lingkungan, yaitu kebijakan yang salah dan gagal, rendahnya komitmen politik gagasan, serta ideologi dan perilaku menyimpang para aktor negara. Finger menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi persoalan ekologi, seperti kebijakan yang lebih baik, penguatan komitmen politik dan publik, dan menciptakan gagasan dan ideologi pro-lingkungan. Singkat kata, kita semua harus berkontribusi untuk melindungi ekologi. Sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, pilihan kita adalah kita tidak ingin menjadi penonton semata-mata. Kita tidak ingin menjadi seorang yang hanya bertopang dagu dan bersikap pasif, tidak ingin memberikan sesuatu yang berarti, tidak sesuatu yang ingin memperdulikan apakah bangsa ini akan bergerak sesuai dengan tujuan kita berbangsa dan bernegara atau sebaliknya. Indonesia telah 4 kali mengalami amandemen konstitusi. Namun hingga kini, belum ada kajian konstitusi yang terkait persoalan ekologi. Padahal, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan, salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu, kejahatan alam dan lingkungan hidup layak disebut sebagai kejahatan konstitusional karena melanggar hak asasi manusia untuk lingkungan yang baik dan sehat. Pakar hukum lingkungan Mas Ahmad Santosa mendalilkan, lingkungan hidup terkait erat dengan hak asasi manusia. Pasalnya, pelanggaran HAM seringkali menjadi penyebab degradasi lingkungan, sedangkan penurunan daya dukung lingkungan mengakibatkan pelanggaran HAM. Baik, itulah menjadi tema kita pada malam hari ini. Pemirsa, alam dapat berkembang tanpa campur tangan manusia, namun peradaban akan lenyap bila lingkungan hidup rusak.
Keprihatinan atas kondisi bumi membuat Paus Fransiskus membuat ensiklik Laudato Si, surat edaran pemimpin gereja sedunia sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan bumi. Di Indonesia, 3 baca pres memuat isu lingkungan dalam visi misinya. Sudah cukupkah pemahaman lingkungan para calon pemimpin bangsa? Sudah cukupkah janji-janji politik ekologi mereka? Apakah agenda demokrasi sejalan dengan aspek ekologi? Pakar Hukum Tata Negara Profesor Jimli Asyidiki mengajukan konsep ekokrasi. Maknanya perlindungan lingkungan hidup memiliki pijakan kuat dalam perundang-undangan serta kebijakan pembangunan. Menanti ekokrasi adalah tema diskusi kita pada pekan ini dan malam hari ini sudah ada narasumber-narasumber yang akan berdiskusi bersama kami. Sudah ada Rektor IPB Profesor Dr. Arief Satria. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Arief, kemudian juga sudah ada Guru Besar Antropologi FISIP UI Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto. Selamat malam, Pak Aji. Malam. Selamat datang. Selamat malam. Dan juga Sosiolog Lingkungan dan Bencana UIN Syarif Hidayatullah Fatun Karib PhD. Selamat malam, Mas Fatun. Apa kabar? Malam, Mbak. Kita nanti akan berdiskusi dengan tema menanti ekokrasi, tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.